Juan Jua. Juan Jua. Udah lama nggak jumpa ini. Betul, betul. Rupanya menghilang ya. Bukan menghilang, masih tetap ada di aktivitas masyarakat sebenarnya. Iya, jadi saya hampir 2 tahun kayaknya nggak ketemu kita Benar, ya. benar Bang. Dulu kita sering ketemu. Betul. Ya. Di mana sekarang? Ya, jadi sekarang mulai tahun 2020 saya menjadi Komisioner Komnas Perempuan. Komnas Perempuan itu merupakan salah satu lembaga negara hak asasi manusia di Indonesia. Jadi berkantor di Jakarta. Oh, di Jakarta. Betul. Berarti anak metropolitan ya. Berarti ditinggalkan saya di sini ya. Dulu saya dengan Saudara Pirianto ini sering bareng-bareng ya. Ya, saya bukan orang LSM, tapi dia adalah aktivis ya. Tapi dia juga punya LSM ya? Betul. Apa LSM-nya? Di Sumatera Utara kita punya lembaga namanya Aliansi Sumut Bersatu. Itu adalah LSM yang fokus untuk isu perempuan dan juga pluralisme. Oh, isu perempuan dan pluralisme apa saja? Iya, jadi kita mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, juga mendampingi kasus-kasus intoleransi, misalnya pelarangan rumah ibadah, ada di Singkil, gereja-gereja yang dibongkar di Singkil. Oh, kemudian termasuk di KPPD ya? iya, Iya. Selain gereja, kepercayaan tradisional juga? iya, jadi kita juga mengadvokasi hak-haknya penganut agama leluhur atau penghayat, ada Parmalim, Ugamo Mangsa Batak, dan lain sebagainya. Kalau di Sumatera Utara sih ada 13 komunitas penganut agama leluhur yang pernah kita temenin untuk mendapatkan hak-haknya. Mungkin bisa dikasih contoh yang 13 ini. Jadi penganut agama leluhur itu sebenarnya cukup banyak di Sumatera Utara. Selama ini yang dikenal oleh publik adalah Parmalim. Ya. Selain itu ada Ugamo Bangsa Batak. Kalau di Karo ada Pemena. Kalau di Simalungun ada Habonaran Dobona. Kemudian ada juga Parbaringin. Kemudian ada Puji Rahayu dan lain sebagainya. Paling tidak ada 13 komunitas. Puji Rahayu itu kayaknya bukan asli Tapi Sumatera. iya, tapi mereka ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Terus berarti 2 tahun terakhir ini lebih fokus di Jakarta ya? Iya, Apa saya namanya tadi? Komnas Perempuan. Komnas Perempuan ya. Betul. Itu apa namanya? Kegiatannya, programnya apa saja? Jadi kalau berdasarkan mandatnya, jadi kalau kita melihat Perpres nomor 65 tahun 2005 bahwa Komnas Perempuan itu memiliki mandat untuk melakukan pemenuhan hak asasi perempuan dan menciptakan situasi yang kondusif terhadap perempuan. Jadi artinya adalah bahwa Komnas Perempuan itu berusaha untuk membantu perempuan korban kekerasan dan mencari terobosan-terobosan untuk bagaimana kemudian pemerintah memiliki kebijakan yang mendukung upaya-upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tapi di undang-undang menurut saya udah diproteksi nih perempuan. Ya. Ngapain lagi ada Komnas? Kan di undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, Betul. partai politik, itu kan udah dilindungi nih perempuan. Iya, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84, tetapi secara khusus untuk kekerasan terhadap perempuan, kita memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ternyata nggak cukup. Saat ini misalnya, kalau kita mengacu pada catatan tahunan Komnas Perempuan, bahwa kekerasan terhadap perempuan itu di tahun 2020 itu 299.000 sekian. Tahun sebelumnya malah lebih banyak lagi gitu. Ini tahun ini berkurang pencatatannya karena memang karena pandemi ini. Khusus untuk kekerasan seksual, angka ini cukup tinggi gitu. Karena itu kita justru sedang mendorong supaya pemerintah melakukan pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi masih banyak sebenarnya kelemahan-kelemahan perangkat hukum yang dimiliki Indonesia untuk pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Selain itu juga keadilan gender barangkali. Betul, ya. Teras jajaran. Betul. Walaupun ada kebijakan dalam undang-undang, ternyata praktiknya tetap saja kelihatannya ya. Benar. Iya, terus ini saya kurang bersahabat dengan ini. Beda misalnya dengan KPK, dengan KPU, itu kan cukup kenal orang gitu kan. Mungkin Peri bisa jelaskan sedikit lah bagaimana, apakah ini ada cabangnya di daerah atau hanya ada di Jakarta, di pusat, atau gimana?
Di Indonesia saat ini ada 3 lembaga HAM. Yang pertama adalah Komnas HAM, Ya. kemudian yang kedua Komnas Perempuan, yang ketiga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya. Komnas Perempuan dibentuk pada tahun 1998. Kita tahu pada saat itu ada tragedi Mei 98. Di dalam tragedi Mei 98, tim gabungan pencari fakta menemukan bahwa sekurang-kurangnya ada 85 perempuan korban kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Perempuan diperkosa, kemudian mereka juga mengalami kekerasan seksual dalam bentuk lain. Pada saat itu kemudian sekelompok aktivis perempuan bertemu dengan presiden kita, waktu itu masih Bapak B.J. Habibie. Mereka menyampaikan bahwa ada persoalan terkait dengan kekerasan seksual selama tragedi Mei. Sehingga pada saat itu kemudian pemerintah melalui Bapak Presiden B.J. Habibie membentuk Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dikenal dengan Komnas Perempuan. Itulah kemudian yang sampai sekarang dilanjutkan dan soal perwakilannya memang belum ada. Jadi masih satu-satunya di Jakarta, di Jakarta, dan kita kemudian membangun kerjasama dengan lembaga masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan koordinasi terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah di Indonesia. Iya, karena kalau hanya di Jakarta kan bagaimana lembaga ini mengkoordinasi, memantau begitu Betul. luas wilayah Indonesia itu maksud Betul, saya, ya. betul. Oke, jadi itu tugasnya ya. Ya. Berarti payung hukumnya apa ini? Eh, Undang-undang Saat ini ada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 dan sedang disiapkan untuk direvisi. Tapi paling tidak kita juga sebenarnya punya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kemudian Undang-Undang Dasar, dan cukup banyak sebenarnya payung hukumnya. Iya, biasanya kan kalau menyangkut perempuan itu kan kenapa bisa terpilih menjadi anggota Komnas Perempuan tadi ya? Ya, ya tentu mendaftar ya, tetapi ada beberapa Mungkin ada latar belakang, ada pengalaman. persyaratannya tentu ada. Pertama, persyaratannya memiliki pengalaman minimal 10 tahun di dalam gerakan perempuan, secara khusus pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. Saya sendiri mulai aktif di gerakan masyarakat sipil itu tahun 2000. Kemudian saya mendaftar, cukup banyak waktu itu yang mendaftar ya, ada 300-an orang lebih dari seluruh Indonesia. Kemudian ada proses seleksi dan saya kemudian lulus dan kemudian dilantik menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan bersama dengan 14 orang lainnya. Jadi kami ada 15 orang komisionernya. Iya. Iya, berarti dari 15 itu berapa laki-laki? 3 laki-laki, 12 perempuan. Jadi dalam lembaga HAM itu ada yang disebut dengan Paris Principle. Paris Principle itu adalah sebuah sebuah kesepakatan internasional bahwa dalam setiap lembaga-lembaga HAM itu penting memperhatikan keberagaman. Jadi kami ada berbasis wilayah, keahlian, dan gender juga gitu. Dan saya menjadi komisioner dari Sumatera satu-satunya, dan 1 dari 3 laki-laki yang saya sampaikan tadi. Jadi ada 3 komisioner laki-laki. Sebelum aktif di sini kan juga anggota KPU ya? Betul, saya 2 periode menjadi KPU di Kabupaten Dairi. Ya. Periode pertama menjadi ketua, dan periode kedua saya menjadi koordinator divisi hukum. Sebelum itu? Sebelumnya saya aktivis ya? Ya, menjadi aktivis di gerakan masyarakat sipil. Saya di NGO. Ya, di NGO ya. Jadi pengalaman NGO menjadi kata kunci sebenarnya. Betul ya. Iya, jadi mungkin itu saja wawancara kita. Atau ada yang, saya mau mungkin dikenalkan secara ringkas lah. Maksudnya? Udah Saya? Sudah ya? Iya, saya Ferianto Sitohang. Gitu? Saya kelahiran Sidikalang, tinggal di Sidikalang sebenarnya. Yeah. Untuk sementara ini bertugas di Jakarta karena memang kita harus tinggal di Jakarta, tapi saya sih bolak-balik ke Sidikalang, dan selama ini saya banyak sekali bergelut dengan isu-isu sosial di Dairi maupun di Pak Barat sebenarnya. Pertama sekali saya melakukan pendampingan terhadap masyarakat itu di Kabupaten Pak Barat. Pak Barat ya. Dan saudara ini juga sangat mahir dalam bahasa Pak Pandi kayak kata Pak kan? Lumayan. Pandi kalau nanti. Karena melalaus kita jumpa ke masyarakat di Pak Barat kan asal boy kita berdiskusi cekara-cekara mesti berbahasa Pak Metong. Iya, jadi dia ini mahir berbagai bahasa
dan juga sangat aktif untuk mendukung lah atau mendampingi orang-orang yang termarginalkan ya. Betul. Tapi fokus kepada perempuan ya. Ya, Ya, perempuan. mungkin itu saja. Dan selama 2 tahun ini beliau ini sebenarnya pelanggan Pak Galeri. Jadi Ya. ini pun nanti dia akan belanja-belanja. Betul. Saya suruh belanja-belanja lagi karena saya sudah lama nggak karena saya nggak ditraktirnya waktu dia jadi Komnas Perempuan. Padahal saya pengen juga sebenarnya ya. Selain menjadi aktivis, saya juga menjadi penikmat budaya ya. Iya. Jadi saya juga punya galeri di Dairi dulu, Sopomode Etnik. Oh, iya. Hampir sama dengan Bapak Galeri sebenarnya. Jadi justru sebenarnya mengapa dulu kita bikin Sopomode Etnik, supaya kita menunjukkan bahwa Pak punya sesuatu cenderamata gitu loh, yang bisa kita tunjukin ke publik. Dan saya mendukung saat ini ada Pak Galeri, dan saya tidak hanya melihat bahwa Pak Galeri menjual merchandise Pak, tapi juga fokus dalam penguatan budaya-budaya Pak yang saya pikir ini menjadi ini menjadi sangat penting. Ini sebenarnya adalah budaya nasional. Betul. Kalau tidak ada budaya daerah ya tidak ada budaya nasional kan. Betul. Karena Setuju. semua sumber budaya nasional itu adalah dari daerah-daerah. Jadi terima kasih Peri sudah menjadi tamu saya hari ini. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Nanti kita ketemu. Nanti saya akan datang ke Jakarta juga. Silakan untuk berkunjung. banyak belajar lah, ya. Jadi demikian saja kita sebut juan-juah 3 kali. Juan-juah, juan-juah, juan-juah.